Tidak ada? Belum. Uh, Baik, saudara sekalian, pertanyaan dari saudara Reza, gerakan separatis ini apakah juga para pendiri itu negeri ini dulu kesepakatannya seperti apa atau semua sudah terwakili? Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat dalam proses sejarah kita tentu suku bangsa, kemudian kita punya pilihan ideologis, ya, Pancasila, landasan ide Pancasila, kemudian konstitusi Undang-Undang 45, ya, itu dalam suatu negara yang sudah terbentuk. Itu kesepakatan kalau kita lihat misalnya apa pada saat ya, persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang terbentuknya kan lembaga-lembaga politik waktu kan belum ada, ya, lewat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu beberapa atau nasionalisme perwakilan yang ada di sana kan ikut merumuskan bagaimana terakumulasi dalam satu pandangan-pandangan, ya wakil-wakil yang ada di sana seperti itu, sehingga ya, cita-cita nasional, cita negara kesatuan itu adalah tentu juga mewakili atau yang ada tertampung di sana adalah merupakan digali dari nilai-nilai dan kehendak masyarakat secara keseluruhan atau dari wilayah Nusantara kita. Mungkin kalau kita per wilayah, apakah ada perwakilan orang atau juga warga negara di sana pada saat itu? Nah, misalnya apa? Kalau kita panitia 9, mungkin kan karena atau juga pada saat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia itu saat itu, sekalian, ya, yang kemudian sebagai wujud, ya, wujud masyarakat yang terbentuk terhimpun di situ, kemudian merumuskan dan dipersempit lagi atau di panitia kecilnya untuk menyusun tentang undang-undang dasar konstitusi sekalian. Maka kalau nilai landasan ide Pancasilanya sebagaimana tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, pemikirannya tentang nilai dasar Pancasila, kan nilai tadi itu sudah mencakup di sana nilai dari masyarakat seluruh Nusantara, ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemudian juga demokrasi, keadilan dan seterusnya kan ada di sana. Nah, barangkali dalam perkembangannya itulah, ya, dalam perjalanan tadi itu memang misalnya pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kan masih tahap transisi, ya, penyesuaian dan sebagainya, kemudian menata kembali penyelenggaraan pemerintahan negara sekalian, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang. Nah, inilah barangkali kalau kita lihat nilai-nilai aspirasi yang ada tadi sudah terakomodasi dalam suatu konstitusi sekalian, kehendak bersama seperti apa sedemikian rupa. Namun, nah ini yang kalau kita lihat gerakan separatis itu kan dia menginginkan ideologinya mungkin kelompok-kelompok tadi itu. Nah, kelompok itu kalau memang dia di luar organisasi yang memang secara menurut peraturan undangan berarti dia adalah organisasi terlarang. Oleh karena itu, ya, gerakan separatis adalah harus dihabis, harus dituntaskan sekarang. Karena dia akan memisahkan diri. Nah, apakah dia tuntutannya seperti apa? Barangkali tidak juga sepihak saja kalau gitu, ya. Karena apa? Ya, kalau lihat yang undang-undang tadi kan untuk tujuan nasional mencerahkan masyarakat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia kan gitu. Ya. Kapan disampaikan itu? Sampai tahap kan proses pembangunan gitu, ya. Pembangunan dan pemerataan pembangunan dan terus kita lihat dalam program perencanaan mungkin pada saat Orde Lama apa saja prioritasnya, ya. Kemudian Orde Baru yang sekian lama walaupun mungkin dalam dilihat dari demokrasi Bang Tali waktu itu organisasi berjalan tetapi mungkin agak sendat-sendat gitu kan. Dalam arti ya tadi kalau kita bedah tentang demokrasi, seperti kan ada beberapa dilihatnya dari adanya kelembagaan politis itu tidak menceritakan sepenuhnya gitu, ya. Dan sehingga inilah barangkali yang menggerakkan seperti itu adalah ingin memisahkan diri yang dalam konstitusi dan undang-undang yang ada, yang legalitas yang ada, yang betul kita sama-sama jaga. Mungkin dia paham-paham inilah yang memang kita harus mereka harus diberikan kesadaran, harus paham, dan kemudian harus dikembalikan dan perlu tadi pembinaan juga. Saya kira demikian secara garis besarnya.
Baik, masih ada waktu saudara sekalian. Saya sebenarnya sudah menyiapkan kuis ini. Kuis, tapi saya kuisnya kirimnya apakah nanti pengembaliannya atau menjawabannya itu mungkin disiapkan untuk minggu depan. Ya, siapkan, kuisnya akan saya tampilkan. Nanti dikirim lewat saya, kalau di LMS takutnya bukan ini, mungkin bagus gitu ya, tapi saya boleh nyiapkan di LMS, tapi saya bisa untuk di email saja ya, bisa ya. Saya serahkan, saya akan berikan kuis untuk apa namanya di pertemuan ini. Kita lihat stop share-nya dulu. Stop share. Ya, saya ganti dengan kuisnya. Nah, ini dia. Nah, apa yang tadi sudah kita bahas, sudah kita. Nah, ini dia kuisnya. Kuis pertama mata kuliah pendidikan negara. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Iya. Udah belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, gitu ya. Screen. Nah. Ya. Sudah bisa ya? Ya. Jadi kuisnya, pertanyaannya ini. Identitas nasional Indonesia. Ini ada 2, 3. Jelaskan identitas nasional karakteristiknya. Saya yang ingin jadi kuisnya yang ini saja. Unsur identitas nasional bangsa Indonesia. Kok keliru nih? Izin saya kuisnya tarik dulu. Tarik dulu ya. Izin. Oke. Ya. Nah. Ya, saya ingin kuisnya langsung saja dicatat saja. Saya tidak tampilkan di sini. Ya. Bisa ya? Siap pegang kertas sudah ya? Halo? Baik, Pak. Iya, pertanyaannya adalah ya, pertanyaan jelas ya, catat ya. Ya, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi hak warga negara, atau ada beberapa, jelaskan beberapa hak sebagai warga negara sekalian. Tuh, ya. Kemudian yang sudah yang pertama,
Ya, yang kedua adalah ya, sebutkan juga dan berikan contoh tentang kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi satu adalah tentang hak dan kemudian berapa itu haknya, kemudian contohnya ya, tadi sudah sebagian kita. Yang kedua adalah tentang kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga, makna daripada terbentuknya suatu negara. Jelaskan makna dari terbentuknya suatu negara berdasarkan cita-cita nasional. Cita-cita nasional ada kan dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat pembukaan tunas tunag ya, tujuan nasionalnya. Jadi maknanya ya, makna dari terbentuknya negara berdasarkan cita-cita nasional garis miring ya, tujuan negara. Yang ada pada pembukaan Undang-Undang 45. Nah, jadi 3 ya diketik dengan Word gitu ya. Ya tulis tangan boleh lah. Ya. Diketik ya, dikirim ke email. Nanti saya kirim emailnya lewat EWA Group ya. Oke. Ya, ini jadi kuisnya itu saya sekali lagi yang pertama adalah mengenai hak ya, warga negara ada berapa dan berikan contoh. Yang kedua adalah tentang kewajibannya ya ada berapa dan kemudian berikan contohnya ya. Tuh, bahasan. Yang ketiga adalah tentang makna daripada terbentuk negara berdasarkan tujuan nasional, cita-cita nasional, Citanas, Citaneg, ya sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Ya. Rumusannya jadi kita lihat maknanya. Ada terbentuk negara, kemudian maknanya seperti apa apabila dihubungkan dengan tadi dengan cita-cita nasional. Ya. Apakah dari aspek-aspeknya tadi itu bisa diungkap. Ya. Saya kira demikian saudara sekalian. Jadi kuisnya ini nanti dikirim dan saya kirimkan untuk mengembalikan jawabannya lewat email. Alamat emailnya akan saya kirim di WA Group biar sambil buka-buka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita ini. Kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban sifat negara, unsur negara, kemudian juga berkenaan dengan suku bangsa menjadi bangsa yang bernegara, ya atas dasar nilai-nilai yang ada dan beberapa teori tentang terbentuknya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin atau kita screenshot dulu. Ya, siap-siap teman-teman sekalian bisa mengarahkan ke kameranya, atau berhadapan ke kamera. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Oke. Nanti yang sesi keduanya atau momen yang kedua. Jadi 2 halaman. Ya. Kemudian
semuanya nih. Oke. Nah, ini. Ya, halaman sebelahnya. Ya, 1, 2, 3.